sekalian, sekali lagi bahwa jin itu ya ada dua karakter ya. Ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Dan jin ini pun termasuk makhluk Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi jin termasuk makhluk yang disuruh oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kita lihat Al-Quran surah Adz-Dzariyat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi sekali lagi bahwa jin adalah termasuk makhluk yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu ada kelompok jin yang beriman, yang muslim, dan juga ada kelompok jin yang kufur kepada Allah. Kita lihat Al-Quran surah Al-Jin, surah Jin ayat 14 dan 15 ya. Ayat 14 dan 15 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minal muslimuna wa minal qasituna faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Ya, bisa dibaca nanti ayatnya dalam surah Jin ayat 14 dan 15 yang artinya adalah wa anna minal muslimuna, dan di antara kami ya kelompok jin ada yang muslimuna, ada yang Islam. Wa minal qasituna, dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Ada yang muslim, ada yang qasitun atau kafir yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama ya, dan adapun yang Islam faulaika taharrau rasada, mereka berada di jalan yang lurus. Wa amal qasituna, dan adapun jin yang qasitun yang menyimpang dari kebenaran, fakanu li jahannam hataba, menjadi bahan bakar neraka jahanam ya. Jadi jin ini dikelompokkan dua kelompok, ada jin yang muslim, jin yang taat kepada Allah, taat beribadah kepada Allah, dan ada pula jin yang kafir, yang ingkar, tidak mau taat kepada Allah. Jin yang muslim ada di jalan yang lurus ya dan selamat, dan jin yang kafir mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Baik, itu adalah tentang jin. Berikutnya sekarang kita bahas makhluk gaib yang ketiga, yaitu adalah iblis ya. Nah, iblis secara bahasa berasal dari kata ablasa, artinya putus harapan. Maksudnya iblis adalah makhluk yang putus harapan dari rahmat Allah. Tidak ada harapan sekali untuk mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Kenapa? Kasusnya adalah ketika Allah menciptakan Adam dan Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud, seluruh malaikat bersujud sedangkan iblis
tidak mau bersujud, ya, gitu. Kita lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 50, ya, ayat 50 Allah katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ya, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Wa idh qulna, dan ketika kami berfirman kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian semua, li Adam, kepada Adam, fasajadu, maka mereka, para malaikat, sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis, ya. Kenapa iblis tidak bersujud? Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan aba wastakbar, karena mereka itu sombong. Kenapa sombong? Kata iblis, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam, ya. Jadi mereka sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Terus kata mereka juga bahwa Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Mereka menganggap bahwa api lebih mulia daripada tanah, maka mereka tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Itu kasusnya. Jadi kenapa mereka putus asa dari rahmat Allah? Karena iblis mengingkari perintah Allah untuk bersujud, artinya untuk hormat kepada Nabi Adam. Nah, karena kesombongannya, iblis tidak mau hormat dan merasa dirinya lebih baik, ya. Mereka dari api, iblis, sedangkan Adam dari tanah, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Kemudian masih dalam surah Al-Kahfi juga Allah katakan kana minal jinni, iblis itu adalah bagian dari golongan jin, termasuk golongan jin. Papasakom an amri rabbi, karena mereka durhaka, ya, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya Allah, ya. Jadi iblis adalah termasuk golongan jin yang durhaka kepada perintah Allah, ya. Bisa dipahami, ya, itu tentang iblis. Yang terakhir kita akan bahas tentang setan, ya. Setan ini adalah berasal dari kata syatona, ya, yang artinya mengingkari dan menjauhkan diri dari kebaikan dan kebenaran. Di setan dari akar bahasa, dari asal kata syatona, yang berarti mengingkari dan menjauhkan diri dari kebaikan dan kebenaran. Setan itu punya karakter untuk selalu menyimpangkan manusia dari kebenaran, ya. Jadi setan adalah makhluk yang berupaya agar manusia menyimpang dari kebenaran, jauh dari perintah Allah, ya. Nah, kemudian sifat-sifat dari setan ini bisa juga dimiliki oleh manusia dan jin, ya. Jadi kalau dari segi sifat mengingkari perintah Allah, jadi orang yang punya karakter selalu mengingkari dan jauh dari kebenaran, maka mereka termasuk kelompok setan. Siapa dia? Dari kelompok manusia dan jin, ya, gitu. Jadi kalau manusia dan jin punya karakter, punya sifat untuk mengingkari dan jauh dari kebenaran, maka manusia itu dan jin itu juga termasuk kelompok setan. Dalam surah An-Nas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas, ya.
mereka selalu membisikkan dalam dada manusia, menyimpang dari kebenaran, maka mereka termasuk golongan jin dan manusia, ya. Itu adalah makhluk gaib yang keempat, yaitu setan, ya, gitu. Untuk sekalian, kemudian yang terakhir, ya, menyikapi tentang makhluk yang gaib ini, terutama pada kelompok jin, kelompok iblis, dan kelompok setan. Nah, kita jangan takut kepada mereka, ya, jangan takut dan tidak boleh menyembah kepada mereka atau menjadikan mereka sebagai tempat meminta tolong. Itu adalah sebuah kesyirikan. Kita hanya minta tolong hanya kepada Allah, ya, apapun bentuknya. Tidak boleh meminta kepada makhluk selain kepada makhluk yang Allah ciptakan, ya, termasuk minta tolong kepada jin, iblis, setan. Itu adalah makhluk yang tidak patut kita mintai pertolongan, ya. Jadi kita meyakini ada mereka, tetapi kita tidak dibenarkan untuk meminta tolong atau menjadikan mereka sesembahan, termasuk menjadikan mereka sebagai teman sahabat. Maka yakin kalau dijadikan tempat sesembahan, meminta tolong kepada mereka, maka kita akan tersesat dari jalan Allah. Ya, tetap dalam kondisi apapun mengimani mereka, tapi tidak harus meminta tolong kepada mereka, tapi imani saja. Tetap ada hal yang harus kita cari solusinya, maka kita minta tolonglah hanya kepada Allah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Harus sekalian, itu barangkali kajian kita pada hari ini, ya. Silahkan Anda buka buku paketnya, silakan dibaca kembali. Setelah menyimak materi ini, silakan Anda rangkum, kemudian juga Anda baca buku paket, dan nanti kalau ada hal-hal yang kurang difahami, silakan sampaikan ketika KBM di kelas. Nanti kita akan bahas, kita akan perdalam lagi, dan kita akan diskusi sehingga betul-betul kita memahami materi ini, ya. Demikian kajian hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.